Dirangkum Tribun News dari BBC Indonesia dan berbagai sumber lainnya. Yang pertama, kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno. Yang kedua, kasus dugaan penodaan Pancasila. Yang ketiga, kasus Sampurasun. Yang keempat, kasus dugaan penodaan agama. Kelima, kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Yang keenam, kasus Palu Arit dalam uang baru. Yang ketujuh, kasus dugaan penyebaran kebencian. Terakhir, Habib Rizik dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Rizik ini emang banyak terkena kasus hukum. Laporannya di kepolisian menumpuk. Tapi dari semua kasus, mungkin soal esek-esek ini yang paling ditakutin. Buktinya, dulu ia memilih buron ketimbang berhadapan dengan hukum. Buat saya, memenjarakan Rizik selama 4 tahun adalah sesuatu yang baik bagi masyarakat secara luas. Rizik adalah ancaman buat Indonesia. Selama belasan tahun, dia sudah menjadi imam besar yang perintah-perintahnya bisa memakan korban nyawa dan fisik. Dia adalah imam besar yang memimpin teror terhadap kaum minoritas, umat Kristen, kaum Tionghoa, kaum yang berpikiran berbeda. Satu persatu pentolan di kubu 212 ditangkap dengan berbagai kasus yang memang bagian dari kesalahan mereka sendiri. Saya nggak perlulah menyebutkan nama-nama mereka di sini. Anda pasti sudah tahu semua siapa mereka. Dan yang Ketua Cyber Indonesia ungkit 11 kasus Habib Rizik yang belum diproses. Pemerintah dituduh biadab. Cara pandang banyak orang, termasuk saya, mengenai Jokowi mungkin harus digeser sedikit. Aslinya Jokowi itu memang bernyali, bukan penakut. Orang penggede macam Setia Novanto pun sampai menyebut Jokowi ini keras kepala, nggak bisa digertak. Namun banyak dari kita yang tadinya berpikir bahwa Jokowi takut pada Rizik dan gerombolan preman FPI-nya. Memang ada jarak sekitar 3 tahun antara pembubaran HTI dengan pembubaran FPI. Jangka waktu 3 tahun yang membuat kita gemas dan bertanya-tanya, kenapa ormas begunal bajingan macam FPI dibiarkan terus-menerus mengacau tanpa konsekuensi? Namun dari semula, Jokowi sebenarnya menginginkan agar keduanya dibubarkan langsung secara bersamaan, karena memang sudah terbukti bahwa kedua ormas ini pembuat masalah. Terutama FPI yang adalah kumpulan preman berjubah gamis biang onar, rusuh, dan gemar membuli. Jokowi tidak gentar sebenarnya. Bubarkan keduanya, peduli setan belang nanti, mau ada yang ribut-ribut, sudah cukup dua ormas ini bikin masalah, sudah waktunya mereka digulung. Namun yang jadi masalah adalah BIN, Panglima TNI, Kapolri, Polda Metro Jaya, dan para menteri. Mereka yang kena takut lantas menentang ide pembubaran kedua ormas secara bersamaan. Bawahan-bawahan Jokowi inilah yang selalu bersikap pesimis, mencoba menakut-nakuti Jokowi dengan dalih bahwa kalau FPI dibubarkan maka akan timbul masalah besar. Padahal kenyataannya the real is setelah dibubarkan justru nggak ada masalah apa-apa. Dan kita tentu ingat bagaimana saat Rizik pentolan FPI pulang dari pelariannya di Arab Saudi. Pas balik disambut sama penyembah-penyembahnya sampai mengabaikan prokes dan rusak fasilitas di bandara. What is that? Lantas, beberapa saat kemudian dengan segonyongnya dia mengadakan acara dengan mengundang orang banyak dengan menggunakan kesempatan tersebut untuk memaki sana sini termasuk mengolok-ngolok aparat. Jokowi pada waktu itu bukannya diam saja. Dalam rapat dengan para bawahannya, dia menuntut agar FPI dibubarkan dalam waktu 2 bulan. Tapi para bawahan inilah yang menyatakan tidak siap dengan alasan-alasan yang dibuat untuk menakuti Jokowi. Mungkin biar Jokowi mengurungkan niatnya. Akhirnya setelah sedikit bersabar, waktu yang pas datang, pandemi memuluskan jalan. Saat Rizik dengan soknya melanggar aturan yang menantang-nantang negara, simpati banyak orang berubah menjadi benci. Di mana-mana mereka menuntut tangkap Rizik, bubarkan FPI. Peluang yang mulai terbangun tak boleh disia-siakan. Para bawahan Jokowi pun dipanggil satu demi satu, bicara tatap muka, face to face. Jokowi bilang pada masing-masingnya, kalau saya minta besok FPI dibubarkan, siap nggak? Berhadapan face to face dengan orang nomor 1 di negara ini mau nggak mau harus mengiyakan. Kalau presiden sudah memerintahkan secara pribadi maka harus siap. Nggak ada alasan, no reason, nggak ada penundaan. Kalau bapak perintahkan maka harus siap. Maka kata Jokowi, mantap, ya sudah, besok laksanakan. Dan malam-malam para panglima dipanggil oleh Jokowi. Saya tidak mau tahu, hajar mereka atau kalian yang saya ganti dengan orang yang lebih tegas. Semua bawahan presiden tersebut sudah paham. Apalagi setelah merasakan dipanggil satu persatu oleh Jokowi karena kebanyakan ngeyel sebelumnya. Perintah malam itu jelas dan keras, cukup sudah main bertahan, sekarang main keras.
dan terjadilah serentetan peristiwa di akhir tahun 2020. Gelombang demi gelombang pukulan telak diarahkan kepada ormas mengacau FPI ini. Mulai dari baliho-baliho liar bergambar berhala mereka si Rizik yang dilucuti satu persatu oleh TNI dengan kadrun-kadrun FPI cuma bisa melongo. Dilanjutkan dengan serangan-serangan berikutnya membangun momentum serangan yang makin lama makin keras. Menuntun pada pembubaran FPI dilaksanakan pada haul Gus Dur yang ke-11. Inilah jadi piala yang dipersembahkan untuk Gus Dur, orang yang sangat dihormati rakyat Indonesia, sekaligus menjadi tamparan keras untuk FPI dan Rizik yang sangat membenci Gus Dur. Pembubaran FPI di akhir Desember 2020 juga menjadi kado tahun baru yang sempurna bagi rakyat Indonesia. Setidaknya ada angin segar setelah lewat tahun 2020 yang melelahkan. Tapi tak berhenti sampai di sana. Momentum yang sudah terbangun ini lantas terus digunakan untuk membabat FPI. Satu persatu begundal-begundalnya mulai dari Rizik sampai Munarman diseret masuk bui. Entah bagaimana nasibnya nanti begundal-begundal FPI ini. Kita kawal terus saja kelanjutannya. Yang jelas saat dengan arogannya berlagak saat pulang dari Arab kemarin, Rizik mungkin tidak menyangka nasibnya akan seperti sekarang. Maklum, FPI selama ini berlindung di ketiak para penggede partai dan konglomerat yang doyan pakai jasa preman mereka, mulai dari jasa keamanan sampai menggoyang pemerintahan. Lihat saja aksi mereka galang di 212 dan 411 dulu. Dengan dukungan dana besar dari para penggede partai dan konglomerat bajingan, mereka memobilisasi warga-warga dari luar Jakarta untuk berkumpul dan merusuh. Maka mereka masih bermimpi bahwa mereka itu kuat tak terkalahkan dan masih bisa sok petantang petenteng. Tapi FPI salah memilih musuh. Yang ditantang adalah Jokowi. Dan sekarang kumpulan bajingan-bajingan sok ini menuai hadiahnya. Sedangkan para penggede dan konglomerat yang menjadi backingan mereka kemarin semuanya sedang mengkerut. Maka tak ada yang menolong saat begundal-begundal congkak ini direbus satu demi satu. Menanggapi soal ketegasan Jokowi membuat berbagai kalangan mengapresiasi, tak terkecuali pakar komunikasi Adi Armando yang menilai Habib Rizik Syihab memang pantas dipenjara lantaran terdakwa kasus tes usap rumah sakit Umi Bogor itu kerap menebar teror terhadap umat Kristen di Indonesia. Menurut Adi Armando, Rizik memang sudah sejak lama diharapkan oleh rakyat Indonesia agar dipenjara. Sebab mantan pentolan FPI ini telah menebar ketakutan dan kebencian dalam jangka waktu yang lama. Hal itu disampaikan dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia atau UI ini lewat videonya yang tayang di kanal YouTube Cokro TV seperti yang dilihat pada Jumat kemarin. Ia pun secara pribadi mengaku mendukung vonis penjara 4 tahun terhadap Habib Rizik. Pasalnya, kata Ade, perintah Rizik selama belasan tahun menjadi imam besar telah menimbulkan banyak korban nyawa. Saya dukung pemenjaraan Rizik. Memenjarakan Rizik 4 tahun adalah sikap yang baik. Dia ancaman buat Indonesia. Belasan tahun dia menjadi imam besar karena perintahnya pula sering timbul korban nyawa, ungkapnya. Dalam tayangan video itu, Ade Armando juga menilai Rizik Syihab kerap menebar teror terhadap umat Kristen lantaran berbeda pemikiran dengannya. Maka dari itu, Ade menilai bahwa seharusnya vonis hukuman yang pantas untuk Rizik Syihab bisa lebih dari 4 tahun. Karena tidak hanya sekedar melakukan kasus kerumunan. Dan mengutip dari Hoax.id, Ade Armando dalam tayangan video itu juga menilai bahwa Habib Rizik Syihab sudah terang-terangan menyerukan revolusi di Indonesia. Oleh karena itu, vonis penjara terhadap pria bersorban tersebut dinilainya tidak melanggar asas keadilan. Saya tidak sedikit pun merasa putusan itu melanggar rasa keadilan. Karena negara memang harus hadir atas ancaman kehancuran bangsa oleh kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, ujarnya. Sementara itu, Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi Syihab pun angkat bicara terkait Habib Rizik Syihab. Menurut Husin Alwi, Habib Rizik baru divonis dalam 3 kasus, sementara 11 kasus lainnya hingga kini masih belum diproses. Dirinya pun lantas mempertanyakan tuduhan biadab yang dialamatkan kepada pemerintah oleh sebagian pendukung Habib Rizik. Pemerintah dituduh biadab. Emang yang biadab yang mana? Yang menghukum penjahat, yang penjahat dengan banyak kasus, tak? Tanyanya. Adapun ke-11 kasus tersebut diantaranya adalah penodaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri pada 27 Oktober 2016. Kemudian, 3 kasus penodaan agama yang dilaporkan pada 26 Desember 2016 oleh PMKRI, Student Peace Institute, dan juga Forum Mahasiswa Lintas Agama. Selain itu juga ada kasus Palu Arit pada Rupiah yang dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah pada 8 Januari 2017 dan Solidaritas Merah Putih pada 10 Januari 2017. Pelecehan profesi Hansip juga merupakan kasus yang belum ditindaklanjuti yang dilaporkan oleh Edi Sutono pada 8 Januari 2018.
Max Event juga melaporkan Habib Rizik pada 26 Januari 2017 terkait kasus provokasi pemuka agama. Lalu pada 30 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi juga melaporkan Habib Rizik kasus pornografi.